Apa yang kita rasakan dari kesulitan-kesulitan kita sekarang ini? Hati sumpek, ya dah, nggak pernah tenang, sholat nggak khusyuk, wirid nggak masuk, ngaji nggak paham-paham, masalah aja hidup. Ini semuanya sumbernya karena dosa-dosa kita. Kamu mau sekolah, mau ini kan kamu pengennya banyak, masih muda-muda itu. Tapi kalau dosa kamu banyak, semua keinginan kamu tadi nggak akan berhasil. Kalaupun berhasil, nggak akan menyelesaikan masalah. Saya ingin kaya, ini Allah nggak suka sama kamu, kamu nggak akan kaya. Kalaupun kaya, tambah pusing kamu, tambah pusing. Ringkesnya, kalau kita ini berbuat dosa dengan meremehkan aturan, itu dosa yang kecil pun bisa-bisa jadi sebesar. Atau kadang-kadang dosa itu kelihatannya kecil tapi akibatnya panjang sehingga jadi besar karena lihat akibatnya itu. Umpamanya kamu itu menggunjing seorang ulama, sedang ulama ini menyebarkan agama kemana-mana. Akibat karena kamu gunjing dia, banyak orang yang kemudian meremehkan ulama tadi sehingga dia jadi kesulitan menyebarkan agama. Akibatnya banyak orang sesat gara-gara itu. Maka ini gunjingan tadi jadi dosa besar. Maka menggunjing ulama itu dosa besar. Karena menggunjing ulama itu berarti menjauhkan umat dari ulama, akhirnya banyak umat sesat. Tiada dosa-dosa kecil tapi jadi besar karena diremehkan, karena akibatnya yang panjang. Kita harus hati-hati. Masalah agama ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan hanya masalah enak tidak enak, bukan masalah hidup mati, tapi masalah agama ini masalah lebih dahsyat dari itu semua. Masalah neraka apa surga, masalah celaka selama-lamanya atau bergembira selama-lamanya. Kalau masalah hidup atau mati, semua orang juga akan mati. Kalau masalah kaya atau miskin, berapa lama tuh orang kaya itu? Berapa lama tuh orang miskin itu? Kan sebentar saja. Tapi kalau masalah surga neraka, lah ini bukan setahun 2 tahun. Ini jutaan, miliaran, triliun tahun. Jadi jangan macam-macam kalau sudah masalah agama ini. Jangan cengeng. Wah, saya nggak betah Pak, gimana? Kamu betah-betahkan saja. Daripada kamu harus betah di neraka, lebih baik kamu betah dalam agama. Kita ini harus senantiasa melihat kebaikan orang, jangan melihat keburukannya. Ini akhir zaman mulai kan? Ini akhir zaman. Jangan kita menuntut teman kita ini berlebih-lebihan, tapi kita ini melihat kebaikannya. Maka dengan cara itu kita akan jadi kasih sayang, satu hati satu sama lain, dan ini sebesar-besarnya asbab datangnya pertolongan Allah. Umat ini semula kan, kalau sudah tidak satu hati, dipimpin oleh cucu Nabi Sayyidina Husain, cucu Nabi ini semula kan, yang dikatakan Nabi pimpinan pemuda yang akan masuk surga. Tapi umat pada waktu itu dalam keadaan nggak rukun, nggak bisa. Padahal yang mimpin walinya wali ini sudah, cucunya Nabi lagi, sealim-alimnya manusia, tapi nggak jalan. Seperti mobil sudah bobrok, walaupun supirnya dari Jepang pun mulai kan dikirim langsung ya. Nah, ini memang mobil bobrok aja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala, seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada umat, maka kita anggap ini untuk saya hakikat. Orang yang ada sifat hasad tidak ada jadi pimpinan. Al-hasud la yasud. Orang yang punya sifat hasad tidak akan bisa jadi pimpin. Dia hanya menjadi orang-orang yang penyebar fitnah di mana-mana. Maka dalam Quran itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jagalah aku dari keburukan orang yang hasad. Keburukan orang yang hasad itu siapa? Itu teman-teman saya, bukan, termasuk kita sendiri ini. Ya. Orang yang hasad itu maksudnya siapa? Pertama yang paling bahaya ya diri kita sendiri ini. Kalau hasadnya orang-orang itu kan dosanya ya dia yang mikul. Ya, kalau hasad kita yang mikul. Wa min syarri hasidin idza hasad, maksudnya ya Allah jagalah dari keburukan orang yang hasad, terutama
firasat saya sendiri. Ini akhlaknya baik, ini penting sekali. Orang itu kalau akhlaknya baik, doa-doanya akan diterima oleh Allah. Kalau akhlaknya buruk, doa-doanya tidak akan diterima oleh Allah. Para ulama-ulama dulu itu mengatakan, saya itu kalau habis sholat merasa malu, merasa hina di depan Allah itu melebihi hinanya dan malunya seorang maling. Nah, Nabi kan mengatakan maling yang paling buruk adalah orang yang maling sholat, yaitu orang yang sholatnya tidak sempurnakan. Jadi orang-orang sholat itu sudah berbuat kebaikan tapi merasa takut, merasa malu, merasa hina di depan Allah karena dia melihat bahwa amalan-amalannya itu belum sempurna. Tapi kalau orang jahil sebaliknya, ya, sudah sholatnya nggak karu-karuan, perasaannya sudah sholatnya sudah bagus sekali. Kalau kena masalah-masalah dia menyalahkan Tuhan. Saya sudah sholat kok begini ya, saya sudah sholat kok tetap sumpek saya sudah sholat kok rizki saya kok semerawut. Dia melihat sholatnya, tidak melihat apakah dia menyempurnakan sholatnya atau tidak. Ringkesnya kalau kita ini berbuat dosa dengan meremehkan aturan, itu dosa yang kecil pun bisa-bisa jadi sebesar. Atau kadang-kadang dosa itu kelihatannya kecil tapi akibatnya panjang sehingga jadi besar karena lihat akibatnya itu. Umpamanya kamu itu menggunjing seorang ulama, sedang ulama ini menyebarkan agama kemana-mana. Akibat karena kamu gunjing dia, banyak orang yang kemudian meremehkan ulama tadi sehingga dia jadi kesulitan menyebarkan agama. Akibatnya banyak orang sesat gara-gara itu. Maka ini gunjingan tadi jadi dosa besar. Maka menggunjing ulama itu dosa besar. Karena menggunjing ulama itu berarti menjauhkan umat dari ulama, akhirnya banyak umat sesat. Tiada dosa-dosa kecil tapi jadi besar karena diremehkan, karena akibatnya yang panjang. Kita harus hati-hati. Dan dalam dakwah ini dia senantiasa mengatakan, aku ini termasuk orang-orang Islam. Maksudnya kata para ulama, dia ini menyatu dengan umat, tidak merasa punya golongan tersendiri, tidak, menyatu dan saya ini bagian dari seluruh orang Islam semuanya. Saya ini cuma bagian dari orang Islam. Kamu itu aliran apa tuh Pak? Aliran Temboro, aliran Pakistan, aliran Kebun Jeruk, aliran India? Bukan. Saya ini sama dengan Bapak, sama-sama hamba Allah, sama-sama orang Islam, sama-sama umat Rasulullah, sama-sama sebentar lagi akan mati, sama-sama perlu islah, perlu perbaikan. Santri itu harus pandai doa. Seperti dulu para masyayikh kita, para wali-wali, para sahabat itu pandai doa. Bukan mau jadi dukun, bukan. Ini untuk menguatkan hubungan kita kepada Allah. Kamu berjuang kok nggak pandai doa, nanti kalau ada masalah bagaimana? Kamu kira perjuangan itu mulus gitu aja? Tidak, mesti ada masalah-masalah. Tapi kalau kamu sudah biasa menyelesaikan masalah dengan doa, masalah apa saja nggak masalah. Karena Allah itu serba bisa. Istilah nggak bisa itu nggak ada bagi Allah, serba bisa. Nah, kalau kamu sudah bisa hubungan kepada Allah, ya masalah apa saja yang selesai. Jadi yang bisa melonggarkan dada orang atau menyempitkan itu hanya Allah. Maka kita mohon kepada Allah supaya Allah longgarkan dada kita untuk kebaikan. Apa saja yang membuat kita mudah lupa kepada Allah itu sudah sangat merugikan. 1 detik kita ingat kepada Allah, pahalanya tidak karuan. Maka apa saja itu namanya, entah koran, entah itu majalah, entah itu namanya televisi, entah namanya itu internet, yang itu tidak mengingatkan kita kepada Allah, itu sebaiknya dikurangi, kalau bisa dihilangkan sama sekali. Umur kita ini mahal mereka. Saya tidak bicara halal haram, ini umur kita ini mahal. 1 detik saja untuk ingat kepada Allah, subhanallah, pahalanya selama-lamanya.
bagaimana kita buang untuk perkara-perkara yang lain? Kita nanti akan datang penghabisan. Begitu juga kalau sudah datang hari kematian. Kemarin masih di dunia, sekarang sudah di akhirat, nggak bisa kita tolak lagi, nggak bisa kita elakkan lagi. Maka umur ini kita jaga betul-betul. Jadi semulaikan ringkesnya, semulaikan acara-acara maulid yang seperti kita lihat sekarang ini, asalkan bersih dari hal-hal yang dilarang syarak. Jangan kemudian laki-laki perempuan campur, menari-nari. Nah ini bukan maulid, ini namanya semulaikan adalah. Ini menyakitkan hati Nabi namanya ini. Tapi kalau namanya maulid ini dengan cerita kelahiran Nabi, baca selawat untuk tertanam satu kecintaan kepada Nabi, mengingati kehidupan Nabi. Ini bukanlah perkara yang dilarang, bahkan itu perkara yang digalakkan. Bahkan di dalam majlis Nabi di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi, kadang-kadang dilantunkan syair-syair memuji-muji Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW ada di situ. Dan Rasulullah gembira. Rasulullah gembira. Kamu harus tahu kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang ini di mana-mana, di pemerintahan, di masyarakat, di mana-mana, itu sebab utamanya adalah keteledoran kita 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu itu anak-anak itu tidak kita bekali agama. Sekarang jadi orang-orang tua, jadi pejabat, jadi presiden, jadi apa-apa tanpa agama. Siapa yang salah? Kita tidak menyiapkan mereka. Akhirnya mereka jadi tokoh-tokoh masyarakat, jadi orang-orang tua, jadi pimpinan-pimpinan tanpa kenal agama. Akhirnya merusak di mana-mana di seluruh dunia. Dan ini bukan terjadi hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Teledor kita memikirkan anak-anak muda itu.